صلى الله عليه وسلم. الله ربي والإسلام دين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahya qulubal mu'minina bittisa'i rahmatih wa alhamahum min husni tawassuli ma yadfa'una bihi azima ahzihi wa uqubatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun syarrafana bitakalifihi wa millatih. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ballagha risalatahu biquwwatihi wa himmatihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa itratihi, amma ba'du. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Al-Hikam ini, mari kita buka dengan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin sholihah wa ila ma nawa bi salafun sholihun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Surah Al-Anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina fid dharain amin. Al-hikmatu at-tasi'atu wal ishrun. Hikmah yang ke-29. Hikmah yang ke-29. Syattana baina man yastadillu bihi aw yastadillu alaihi. Al-mustadillu bihi arafal haqqa li ahlihi fa asbatal amra min wujudi aslihi wal istidlalu alaihi min adamil wusuli ilaihi wa illa famata ghaba hatta yustadallu alaihi wa mata ba'uda hatta takunal asaru ya allati tusilu ilaihi. Syattana adoh banget, beda jauh, bainaman antarane wong yastadillu kang gawe dalil sapa man bihi kelawan Allah, au yastadillu utawa wong kang gawe dalil alaihi ing atase anane Allah. Beda sekali, beda jauh antara orang yang menjadikan Allah sebagai dalil atas adanya alam raya ini dengan orang yang menjadikan adanya alam raya ini sebagai dalil adanya Allah. Jadi berbeda jauh antara orang yang menjadikan Allah sebagai dalil adanya alam raya ini, dengan orang yang menjadikan alam raya ini sebagai dalil, sebagai petunjuk adanya Allah. Jadi ini kalam hikmah menjelaskan ada dua orang, ada dua kelompok manusia dalam perjalanan spiritual.
dalam perjalanan rohani itu ada dua kelompok manusia. Yang pertama itu orang-orang yang sudah wusul, orang-orang yang sudah wusul. Yang kedua orang-orang yang masih dalam perjalanan, para salikin. Di sarahnya dijelaskan, jadi ahibbaullah ala qismain. Orang-orang yang dicintai Allah itu ada dua golongan. Ada orang yang sudah sampai usul, al-wasilun, orang-orang yang sudah sampai. Ada orang-orang yang baru dalam perjalanan mendekatkan diri pada Allah. Namanya salik, as-salikun. Nah, kedua kelompok orang ini cara mengimani adanya Allah itu jalan yang ditempuh berbeda. Sing situ iku ndadekno Gusti Allah sebagai dalil adanya alam raya ini. Itu orang-orang yang sudah usul, orang-orang majdub, itu menganggap yang ada itu hanya Allah. Jadi semua alam, alam seisinya ini mereka menganggapnya tidak ada. Mereka menganggap ada dari petunjuk adanya Allah. Gampangannya menjadikan Khalik sebagai dalil atas adanya makhluk. Itu orang-orang yang sudah usul. Nek kula jenengan biasanya kan mboten ngoten. Jadi Gusti Allah itu ono, kan ngoten. Allah itu ada. Buktinya apa? Dalilnya apa? Dalilnya adanya makhluk ini, kan gitu. Nah, itu orang-orang yang menjadikan dalil makhluk sebagai adanya Allah. Jadi Allah itu ada. Buktinya apa? Buktinya adanya makhluk ini. Jadi adanya makhluk ini menjadi dalil tentang adanya Allah. Gitu. Sebab tidak mungkin ada sesuatu yang ada tapi tidak ada yang menciptakan. Itu dalilnya orang-orang yang dalam kelompok salikin. Tapi orang-orang yang usul itu diwalik, Pak. Diwalik. Mereka menganggap bahwa sesuatu yang ada adalah sesuatu yang tidak ada awalnya, tidak berakhir. Sesuatu yang ada secara hakiki adalah sesuatu yang akan terus ada, tidak pernah berubah, itu baru dianggap ada. Kalau seperti manusia, seperti tumbuhan, seperti hewan, itu menurut mereka itu bukan sesuatu yang wujud, tapi sesuatu yang imkanul adam. Wujud yang imkanul adam, ada yang adam yang imkanul wujud. Ono barang itu ono tapi berpotensi ora ono. Itu imkanul adam. Seperti manusia ini kan sekarang ada, nanti kan tidak ada. Imkanul adam. Bukan hanya manusia, semua makhluk kan mengalami itu. Asalnya tidak ada, terus nanti tidak ada lagi, kan gitu. Nah itu bagi orang-orang yang usul itu tidak disebut wujud, tidak disebut wujud yang hakiki, tapi wujud yang imkanul adam. Itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang ada, tapi sesuatu yang dianggap ada gitu. Dianggap ada tapi hakikatnya tidak ada bagi mereka. Jadi bukan tumpuannya, bukan pandangan mata, mboten. Oh nek iso tak sawang berarti ono, nek ora iso tak sawang berarti ora ono. Nah, itu tidak pas ya. Karena mata itu sering menipu. Pandangan, jadi pengetahuan yang berdasarkan pandangan mata atau panca indera itu rawan sekali menipu.
rawan sekali menipu. Maksudnya tidak sebenarnya. Ketika terhalang jarak, nah itu sudah tidak akurat. Ya. Dengan nyawang pesawat terbang sing aslinya besar itu kan kalau terbang di atas yang jauh itu kan kecil, menjadi kecil. Itu kan sudah tidak akurat. Pesawat itu kok cuili. Enggak, itu aslinya besar. Cuma karena jauh menjadi kecil kan itu. Terus tongkat ketika dimasukkan ke dalam air itu kan rodok bengkong kan gitu, menjadi agak bengkok. Nah, itu bukti bahwa panca indera itu sering menipu, sering menipu. Terus kalau di perjalanan jauh, terus kondisi haus, itu kan kayak ada air gitu, fata morgana, kayak ada air, terus diparani ternyata tidak ada. Makanya dawuh Imam Ghazali, jangan berpegangan pada panca indera untuk menentukan kebenaran, karena panca indera itu menipu. Terhalang jarak itu sudah tidak tahu. Jadi jenengan misalnya berada di Jakarta terus melihat Tugu Monas itu karena dekat. Tapi ketika jenengan kembali lagi ke Gresik itu sudah tidak melihat Monas lagi. Itu pengetahuan yang berdasarkan indera penglihatan. Tapi kalau Allah mengetahui sesuatu itu bukan karena pandangan mata seperti kita, bukan. Tapi karena Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Makanya di surat Al-Mulk itu kan ada ala ya'lamu man khalaq. Ala ya'lamu man khalaq. Wa huwal latiful khabir. Jadi apakah tidak mengetahui zat yang menciptakan sesuatu? Nah, itu kan tidak mungkin. Jadi zat yang menciptakan sesuatu itu pasti mengetahui sesuatu itu secara detail. Meskipun sudah tidak di sana lagi. Jadi ada seorang tukang, ada tukang sing bangun Monas. Ketika dia sudah tidak di Jakarta, tetap tahu Monas itu ngene. Jerone itu ono misalnya atasnya itu ada emas gini, dalamnya itu gini, CT itu asalnya gini. Tahu semua. Kenapa kok tahu? Karena dia yang membuat. Beda orang yang tahu hanya karena melihat kan gitu. Jadi satana baina man yastadillu bihi au yastadillu alaihi. Jadi ada dua kelompok orang ya. Ada orang yang menjadikan makhluk sebagai dalil adanya Allah, ada yang menjadikan Allah sebagai dalil tentang adanya makhluk. Gampangane misalnya wonten barang HP sing misalnya sing nyiptakno HP ku jenenge Alexander gawe HP. Nah, terus ada dua orang, yang satu itu mengatakan Alexander itu ada. Orang yang namanya Alexander itu ada. Buktinya, padahal dia tidak pernah ketemu. Tapi dia yakin bahwa orang yang namanya Alexander itu ada. Kok kamu yakin? Karena adanya HP ini. Jadi HP ini dibuat oleh orang yang namanya Alexander. Meskipun dia tidak pernah ketemu, tapi dia meyakini bahwa orang yang namanya Alexander itu ada. Itu kelompok salikin. Ada yang orang jenis kedua. Orang ini sudah biasa ketemu kali Alexander nih, wow. Akhirnya dia menjadikan ketika dia diberitahu ada barang yang namanya HP. HP ini diciptakan oleh Alexander. Oh ya, dia menganggap
oh ada tak barang yang namanya HP yang dibuat Alexander. Akhirnya dia percaya, kenapa? Karena dia sudah tahu, Alexander itu sudah tahu. Itu yang orang-orang yang usul, ya, orang yang usul. Orang-orang yang majdzubin biasanya. Jadi sebenarnya mereka itu menganggap selain Allah itu tidak ada. Selain Allah itu hakikatnya tidak ada. Mereka menganggap ada dengan dalil adanya Allah. Dibalik. Al-mustadillu bihi arafal haqqo li ahlihi. Al-mustadillu utawi wong kang amrih dalil bihi kelawan Allah, arafa iku ngenali, ngerteni sapa al-mustadillu bih al haqqo ing kang bener atau Allah al haq li ahlihi kedue ahline al haq fa asbata mongko netepno sapa al mustadillu bihi al amra ing perkara min wujudi aslihi saking wujude asale perkara. Ini yang orang yang usul tadi. Wal istidlalu alaihi utawi istidlal amrih dalil alaihi ing atase anane Allah min adamil wusuli krana ora anane wusul, krana ora anane sampai ilaihi maring Allah. Wa illa lan lamun ora mengkono famata mongko kapan ghaba samar sapa Allah hatta yustadalla alaihi, hatta yustadalla sehingga den amrih dalil alaihi apa ing atase Allah, ing atase anane Allah. Wa mata bauda lan kapan adoh sapa Allah hatta takuna sehingga ono apa al asaru pira-pira makhluk ya al asar allati iku kang tusilu nyampeake apa allati ilaihi maring Allah. Jadi bagi orang-orang yang sudah wusul, ya, termasuk yang nulis kitab ini, ya, termasuk yang nulis kitab ini, orang-orang yang menjadikan ciptaan sebagai dasar adanya Allah itu rada aneh, ya, rada aneh dalam pandangan mereka. Jadi wal istidlalu alaihi min adamil wusul ilaihi wa illa famata ghaba, famata ghaba hatta yustadalla alaihi. Kok mau mengenali Allah aja kok harus pakai petunjuk. Pakai petunjuk itu menurut orang-orang yang usul. Padahal Allah itu kan tidak pernah tidak ada. Tidak pernah tidak ada, tidak pernah jauh. Kenapa harus pakai petunjuk? Itu menurut mereka dalam memandang orang-orang yang masih dalam perjalanan atau salikin. Tapi intinya ini sami-sami akhibah Allah. Nah, intinya kan itu jenengan masuk kelompok salikin ya orang yang dicintai Allah, ya. Meskipun belum sampai, ya, belum sampai, jenengan masuk orang-orang yang sudah sampai juga orang-orang yang dicintai Allah. Jadi intinya itu ahibbah Allah ala kismain itu. Jadi yang harus kita lakukan itu memang terus berusaha mendekat, okay. Terus berusaha mendekat, terus berusaha menjalani perjalanan rohani. Engko nang gak tutup, Pak. Ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Jadi ada kelompok orang yang melakukan perjalanan dan belum sampai. Ada orang yang sudah sampai. Loh,
Padahal nanti orang yang sudah sampai itu ya kembali lagi, ya, kembali lagi, siklus. Ya. Orang kok aku mengadakan perjalanan rohani, saya suluk untuk mendekat pada Allah. Kok nek wis tutuk piye? Nek wis tutuk yo wis, ndak gitu. Ya. Jadi hakikat itu, puncaknya hakikat itu adalah syariat. Ya. Puncaknya syariat itu adalah hakikat. Jadi siklus, Pak. Siklus. Gak ono marine. Gak ono marine. Jadi perjalanan spiritual itu tidak ada puncaknya. Kok ada orang mengatakan, oh saya ini sudah sampai, saya sudah usul, sudah tidak melakukan perjalanan spiritual lagi. Nah, itu berarti dia tidak paham. Jadi seperti orang yang naik gunung, ya, seperti orang yang naik gunung, ketika nanti sudah di puncak, itu ya mau tidak mau turun lagi, mau tidak mau turun lagi. Nah, nanti yang orang dari bawah itu naik ke atas, orang yang dari atas turun ke bawah. Nah, orang yang dari bawah naik ke atas itu istilahnya taroki, ya, tentang tasawuf itu istilahnya taroki. Taroki itu proses naik, naik secara spiritual, Pak, kesadaran. Nah, sing dukur mengisor itu jenenge tadali. Tadali, proses turun, proses turun. Gampangannya kados Imam Ghazali gitu Pak. Imam Ghazali misalnya ketika uzlah itu kan bertahun-tahun uzlah, terus setelah uzlah, setelah usul itu kan pulang lagi ke kampungnya, pulang lagi ke kampungnya, berbaur dengan masyarakat, mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Nah itu proses tadali gitu. Bukan ke orang kalau sudah suluk itu terus sudah merasa sampai terus wis ndolo ndak bermasyarakat itu ndak seperti itu. Jadi siklus. Jadi orang-orang yang sudah usul itu ya sama seperti kita menjalankan syariat, ya sholat, ya zakat, ya berbuat baik pada orang lain. Cuma niatnya beda, gitu aja. Kesadarannya melakukan itu beda. Seperti orang yang naik gunung dan turun gunung, itu kan sama-sama menjalani jalanan itu. Tapi kesadarannya kan beda. Sing situ iku wis roh keindahane gunung karena sudah merasakan sampai ke puncak, yang satu belum gitu. Jadi sing situ iku ngelakoni syariat mergo pengen tutuk hakikat, ngoten ya. Jadi yang satu orang-orang salikin itu melakukan perintah-perintah syariat karena ingin mencapai hakikat. Orang yang sudah hakikat itu melakukan perintah-perintah syariat karena mensyukuri, karena dia sudah sampai di hakikat. Nah, gitu. Karena dia sudah sampai di hakikat. Jadi intinya sama-sama melaksanakan. Makanya Kanjeng Nabi waktu ditanya Sayyidah Aisyah, lho jenengan wis dijamin kalau Gusti Allah kok sholat tahajud sampai sukune abuh niku kenapa sih Kanjeng Nabi? Jadi afala akunu abdan syakura. Makanya saya melakukan semua ini dalam rangka mensyukuri, dalam rangka mensyukuri jaminan itu. Di Kanjeng Nabi, para wali itu meskipun tahu bahwa nasib mereka itu dijamin oleh Allah, tapi mereka ya karena orang dekat Allah tetap menjalankan perintah-perintah agama, tetap menjalankan syariat
dengan maksud mensyukuri. Ku nek wis dasarane yang atine bersih ngoten. Nek kula jenengan dereng mesti ya wis awakmu tak jamin kok nang akhirat wis mesti mlebu swarga. Wah iku wah kesempatan nang donya iki wis entek-entekno. Wah mboten karu-karuan. Malah ndak gak dunung. Misalnya jenengan ngipi ditekani malaikat Jibril, wis awakmu pokoknya engko nang akhirat jamin mlebu swarga, selamat. Wis saiki awakmu nang donya terserah nglakoni apa wae. Wah, itu malah gak karu-karuan jelas iki. Wis sembarang tak langgare. Ono aturan iki tak langgar, aturan iki tak langgar. Kenapa? Oh, nasibku wis dijamin kan gitu. Itu bedanya orang yang hatinya bersih dengan yang tidak gitu. Jadi aji mumpung, aji mumpung wis dijamin, mumpung wis dijamin, akhirnya dientek-entekno. Jadi wa illa famata ghaba hatta yustadalla alaihi wa mata ba'uda hatta takunal asar hiya allati tusilu ilaihi. Jadi menurut mereka yang sudah usul, orang-orang yang menjadikan makhluk sebagai dalil adanya Allah itu aneh menurut mereka. Jadi ada orang yang menjadikan makhluk sebagai dalil adanya pencipta, ada orang yang menjadikan pencipta sebagai dalil tentang adanya makhluk ini. Lah, kula jenengan niku biasane senderek sing salikin niku belajar tauhid kan nonton. Jadi Allah itu zat yang wajibul wujud. Allah itu zat yang adanya itu harus, tidak boleh tidak. Secara akal, Pak. Wajibul wujud, wajib onone itu wajib secara akal, mboten secara fikih, mboten. Berarti Allah wajib ono itu nek gak ono oleh dosa, mboten. Jadi wonten wajib secara fikih, wonten wajib secara akal. Nek wajib secara akal itu tidak bisa dibayangkan tidak adanya sesuatu itu. Itu wajib secara akal. Ora iso dibayangno nek sesuatu iku ora ono. Itu wajib secara akal. Contoh. Teng ruangan ini kan ada dua, ada benda, meja, kulon jenengan dan lain-lain. Ada ruang kosong, Nah, itu ada yang menjadikan adanya benda itu sebagai adanya ruang kosong ini, ruang. Jadi nang kene ku ana meja, nang kene wonten kula, wonten jenengan, wonten karpet. Ini kan karena ada ruang kosong. Seandainya tidak ada ruang kosong ini kan tidak bisa. Karena benda itu kan harus ada ruangan yang ditempati kan. Nah, adanya ruangan ini, itu ada orang yang ruangan itu ada. Buktinya apa? Ya adanya benda ini. Benda ini tidak mungkin ada di sini kalau tidak ada ruangan. Kan ngoten. Lah ada orang yang kesadarannya itu sudah kesadaran ruang. Makanya ono sing ngarani Tuhan itu kekosongan. Nah, Tuhan itu kekosongan. Nek cara Jawa ini suwung. Tuhan itu suwung. Kosong itu boten ora ono lho, Pak. Kosong itu ono tapi ora iso disawang, kan ngoten.
Kosong itu ada, tapi tidak bisa dicerna pakai panca indera. Kosong. Jadi jangan disamakan. Tidak ada dengan kosong itu jangan disamakan. Kosong itu ada, dan tidak bisa dilihat pakai panca indera. Ada. Jadi tidak sama, Pak. Ora ono kalih kosong itu mboten sami. Mboten sami. Nek kosong itu ono tapi ora iso disawang. Kan ngoten nggih. Ora iso disawang. Omah nek gak ono penghunine kan diarani omah suwung. Diarani ono iku ora ono penghunine. Nah, diarani ora ono itu ada. Suwung itu kan ada gitu loh. Suwung kan ada. Ini bagi mereka yang mengatakan yang mengistilahkan Tuhan sebagai kekosongan ini ngoten Pak. Logikane ngoten. Jadi kesadaran ruang, kesadaran suwung itu adalah kesadarannya orang-orang yang sudah wusul, Pak. Orang-orang yang sudah wusul. Jadi setiap melihat sesuatu itu yang mereka perhatikan itu adalah yang menjadi latar dari sesuatu itu. Jadi kekosongan nih wow. Kosong dari segi panca indera. Makanya ampun gumun Gusti Allah itu ada sifat kalih sing koyok-koyok bertentangan. Az-zahir al-batin. Az-zahir itu maha nyata. Al-batin maha tidak nyata. Kan rada bingung no. Allah itu maha nyata, tapi Allah juga al-batin, maha tidak nyata. Nyata dari segi adanya, tidak nyata bila dilihat dengan panca indera. Bila dilihat dengan panca indera. Jadi ad-dhahir min haitsu wujuduhu, min haitsu wujuduhu. Jadi Allah itu nyata, jelas adanya, tapi tidak nyata, tidak jelas bila dipahami pakai panca indera. Lah memahami ini nganggo apa, Pak? Ya pakai kesadaran yang di atas kesadaran otak, kesadaran rohani, kesadaran rohani. Jadi ada dan tidak ada, kalih nyata dan tidak nyata itu harap dibedakan, dibedakan. Jangan kok lantas sesuatu yang kita tidak bisa melihatnya dengan mata langsung kita simpulkan tidak ada, itu juga keliru. Atau sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata, terus kita simpulkan sesuatu ini pasti ada, itu juga belum tentu, belum tentu. Karena setiap benda itu kalau diteliti, diobservasi lebih jauh dengan alat-alat modern, itu intinya itu justru kekosongan. Intinya itu justru kekosongan. Para ilmuwan itu kan kalau meneliti, jadi partikel paling kecil dari setiap benda itu ternyata kekosongan. Wanta itu kan kekosongan. Jadi syattana baina man yastadillu bihi au yastadillu alaihi. Intinya nih wow, wonten dua kelompok orang ya, orang yang
sedang mengadakan perjalanan spiritual. Ono sing nembe berjalan menuju, ada yang sudah sampai, usul, istilahnya usul. Tapi ampun terjebak usul sudah sampai. Usul manunggaling kawula Gusti itu sebenarnya sama, Pak. Hanya beda istilah. Tapi harus dipahami bahwa yang sampai itu adalah ilmu dan kesadarannya, bukan fisiknya, Pak. Yang sampai itu adalah kesadarannya, ilmunya. Teng hikam ini dijelasno, usuluka ilallah, usuluka ilal ilmi bihi. Nek ana wong sing wusul wis tutuk nang pangeran, iku maksudnya wis tutuk kesadarane, wis tutuk ilmune, mboten tutuk wonge niku mboten. Wis tutuk wonge. Sudah sampai kesadarannya. Kesadarannya itu sudah sampai ke kesadaran roh, kesadaran roh. Dia memahami dirinya itu adalah roh. Dia memahami dirinya, dia memahami orang lain itu adalah roh. Nah, orang yang pemahamannya sudah seperti itu, nah itu disebut orang usul. Tapi orang kalau pemahamannya masih pikiran, masih hati, itu belum usul, masih dalam perjalanan. Jadi perjalanan menuju Allah, menuju Allah. Jadi takorub kan mendekat, teman. Mendekat. Lupa, jari ini Gusti Allah itu cedek. Kok kita terus mendekat, terus berjalan menuju Allah. Nah, ya sebenarnya Allah itu dekat, sangat dekat dengan kita, lebih dekat dibanding urat nadi kita. Cuma kita itu menciptakan ilusi keterpisahan dengan pikiran kita, Asli ini Gusti Allah itu cedek, Pak. Kalau jenengan dalam tanda petik gue wis manunggal lah. Cuma pikiran kita itu menciptakan ilusi koyok-koyok ado. Nah, orang takholi membersihkan hati itu ya membersihkan dari ilusi-ilusi itu loh. Asli ini Gusti Allah niku pun cedek teng jenengan. Tapi jenengan fokusnya, jenengan perhatiannya itu tidak pernah tertuju pada Allah. Akhirnya menjadi jauh. Itu kan koyok jenengan jejer kali bojone. Sing situ buka WA, sing situ buka WA. Ini kan istilahnya kan jauh, Pak. Meskipun secara fisik kan lungguh jejer, tapi istilahnya kan suami istri itu sedang berjauhan. Sedang berjauhan. Kenapa? Karena perhatian mereka itu tidak tertuju ke yang dekat itu tadi. Nah, kita itu juga seperti itu. Perhatian kita itu jarang sekali atau malah tidak pernah tertuju pada Allah. Ada yang tertuju pada harta, tertuju pada masalah-masalah duniawi, tertuju pada kebencian pada seseorang, macam-macam lah, tertuju pada ketidakpuasan. Akhirnya Allah itu kan tidak dapat perhatian. Nah, ini kan istilahnya berjarak. Lah, menghilangkan gangguan iki wau. Nah, itu jenenge suluk iki ngoten. Suluk itu atau perjalanan rohani itu adalah membersihkan diri dari hal-hal yang menghalangi kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya prosesnya jadi tiang melakukan perjalanan rohani itu mboten kok nambahi data mboten, Pak.
Jadi mboten nambahi napa niku nggih. Nambahi napa mboten. Tapi justru membersihkan gampangane gangguan-gangguan sampah-sampah niku teng rohani niku. Makanya diarani takholli. Prosesnya pembersihan. Jadi wadahe wis ana, nggih, wadahe wis ana, hati kita. Cuma hati kita ini sebelum kita isi dengan Allah itu kan harus kita bersihkan dulu. Nah, proses pembersihan ini yang dinamakan suluk, yang dinamakan perjalanan spiritual. Ono sing ngarani perjalanan mencari jati diri, semacam-macam. Hanya beda istilah mawon, mboten usah istilahnya. Gak iku sing bener iku anu napa niku suluk. Gak sing bener itu mencari pencerahan, sama saja. Sama saja. Istilah populernya itu mencari pencerahan. Nanti kalau sudah usul itu, oh itu orang itu sudah tercerahkan. Kalau istilah tasawuf usul. Kalau istilah Jawa itu manunggal, macam-macam. Jadi mboten usah istilahnya alergi, ya. Krungu istilah iki manunggaling kawula Gusti. Koyok-koyoke wis iku dadi pangeran mboten. Maksudnya pemahamannya itu, kesadarannya itu sudah manunggal. Nah, orang yang sudah kesadarannya sudah usul, kesadarannya sudah manunggal, itu ya pasti dia menerapkan akhlak-akhlaknya Allah. Okay. Karena perintahnya Kanjeng Nabi itu kan takhallaku bi akhlakillah. Takhallaku bi akhlakillah. Kamu berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Okay. Allah Maha Memberi. Ya, orang yang mengaku sudah usul ya harus memberi, banyak memberi. Ono wong kok ngaku, oh saya sudah usul, saya sudah manunggal dengan Allah. Kok uripe polit, mesti bujui ya, mesti bujuk lah. Karena orang yang sudah manunggal itu berarti perilaku atau akhlaknya Allah itu dia adopsi, dia terapkan dalam hidup ini. Allah Maha memudahkan, Allah Maha memberi, Allah Maha menerima permintaan ampun hamba-hambanya misalnya. Nah, nek ana wong wis tercerahkan, orang sudah usul, misalnya dilarani koncone njaluk sepuro, sesuai dilarani maneh njaluk sepuro, ya di sepuro. Sesuai dilarani maneh njaluk sepuro, di sepuro maneh. Nah, itu berarti dia itu sudah semaksimal mungkin mengadopsi niru akhlake pangeran. Tapi harus dibedakan Maya. Yang dianjurkan untuk kita tiru adalah sifat-sifat Allah yang dari sisi jamaliyah. Jadi Gusti Allah itu punya sifat-sifat, nek dibagi ku ono loro, sifat jamaliyah kali sifat jalaliyah. Jalaliyah itu tidak boleh ditiru, Pak. Tidak boleh ditiru, tidak boleh diterapkan pada orang lain. Allah Maha menyiksa. Oh, sampan, oh aku niru sifatnya pangeran, Maha menyiksa. Oh, ono kucing-kucing disewekso. Wah, itu niru bukan. Itu akhlak yang harus kita tiru yang dari sisi jamaliyah. Allah Rahman Rahim. Allah Maha mengampuni, Allah Maha memberi. Itu sebaiknya kita tiru. Allah Maha lembut, ya. Allah Al-Latif, Allah Maha lembut. Kita meniru, melembutkan hati kita, melembutkan hati kita. Intinya hati ini, Pak. Ini perilaku karena bawaan napa niku darah, ya, bawaan struktur tubuh, ya yang dilembutkan itu hatinya.
Artinya ana wong wis karaktere atau cetakane iku kasar, Pak. Jenengan kengken sopan, lembut ya ndak bisa, Pak. Karena struktur tubuhnya memang sudah didesain kasar ngoten. Tapi hatinya bisa lembut, bisa lembut. Sayyidina Umar itu kepribadiannya itu keras, tapi hatinya lembut. Nabi Musa ini keras, tapi hatinya lembut. Banyak tokoh-tokoh yang keras, tapi hatinya lembut. Hati ini lembut nih, kayak enggak mentoloan. Terus banyak menangis kalau sendirian. Falyabku, falyadhaku qalina walyabku kasiro. Tengkoran kan nonton. Hendaknya orang-orang itu banyak menangis di waktu sendiri. Nah, neng ngarepe wong akeh pun nangis, Pak. Nggarai dalam tanda petik kok ngrugekno Islam. Wong Islam kok nangis sih. Ketoke agama Islam lu ngajari susah tok. malah mboten karo-karuan. Jadi kalau di depan umum itu dalam pergaulan sosial itu dianjurkan tuh yang ceria mawon, ceria. Nek ngaji napa? Nek ajeng nangis atau merasakan kesedihan itu dianjurkan sebaiknya waktu-waktu sendiri, waktu-waktu sendiri. Nek ngarepe wong akeh yang biasa mawon. Koyo-koyo gak ada masalah ngoten sing saya kan ngoten. Jadi syattana baina man yastadilu bihi aw yastadilu alaihi al mustadilu bihi arafal haqqa li ahlihi fa asbatal amra min wujudi aslihi wal istidlalu alaihi min adamil wusul ilaihi wa illa famata ghaba hatta yastadilu alaihi hatta yustadalla alaihi wa mata ba'uda hatta takunal asar ya allati tusilu ilaihi. Intine ngoten. Jadi kita masuk dalam kategori salik nggih napa nggih gampangane nggih pun bener kita misalnya masuk dalam kategori usul nggih malah alhamdulillah cuma biasanya Pak nggih biasanya orang yang sudah terserahkan orang yang sudah usul itu tidak akan mengatakan bahwa dirinya itu sudah usul. Kadang-kadang malah gak ngerti barang. Kados wali kan kata kan wali tapi orang ngerti nek dene wali kan kata. Sapa ngerti jenengan tuh termasuk orang-orang yang sudah usul kan tidak tahu. Jadi yang tahu kan hanya Allah. Soalnya perjalanan rohani, kematangan rohani, tingkatan rohani itu kan masalah rohani. Masalah rohani itu tidak bisa terlihat dari luar, kecuali orang-orang yang memang concern terus memang ahli, itu bisa membaca. Ini kalam hikmah yang kemarin itu, bahwa apa yang ada di dalam itu terlihat dari luar. Biasanya ngoten antar orang yang sudah usul itu tahu entah dari mana. Oh ada tandanya batuke ono cahayane istilahnya semacam-macam kan ya mereka sendiri yang tahu lah kita enggak tahu enggak mengalami ya belum mengalami ya pokoknya percaya oh ono ya wong model ngono iku. Oh ada ya ilmu seperti itu. Itu intinya kalam hikmah yang ke-29. Oke, mugi-mugi manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.
ومحمدا رسول الله ويقين